Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun mu'allakum bil arsh, ar-rahmatu taqulu Allahumma inni bika uqta, wal amanatu taqulu Allahumma fala ukhan, wal na'matu taqulu Allahumma bika ufar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pengurus dan anggota majelis taklim Fastabiqul Khairat lingkungan Talibu, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju yang kami hormati, bapak-bapak, para pengurus dan jamaah masjid Fastabiqul Khairat lingkungan Talibu yang kami hormati, pemirsa Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diperkenankan oleh Allah bisa hadir bersama dalam acara taklim udara kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju bekerjasama dengan kelompok kerja penyuluh agama Kabupaten Mamuju. Selanjutnya mari kita mengirimkan salam dan salawat keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya serta kepada para sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan taklim udara kali ini kami akan menyampaikan topik, yaitu 3 hal yang senantiasa menggantungkan diri di aras. Tentu ada yang bertanya, ketiga hal mana itu, yang apa, yang mana? 3 hal yang kami maksudkan ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal itu adalah silaturahim, kemudian yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah nikmat. Masing-masing ketiga hal ini menggantungkan diri di aras, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim menggantungkan diri di aras lalu berdoa, Allahumma inni bika uqta, ya Allah, aku senantiasa menggantungkan diri di aras agar aku tidak diputuskan. Itu artinya bahwa silaturahim ini adalah merupakan sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia ini sejalan dengan kehidupan manusia, maka silaturahim itu tidak pernah berpisah dengan kehidupan manusia, karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Bicara tentang interaksi itu, tentu kita tidak terlepas dari silaturahim. Maka silaturahim ini adalah sesuatu yang penting harus dilakukan oleh manusia selaku bahagian dari kehidupan manusia itu sendiri.
Begitu pentingnya silaturahim, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang memutus hubungan silaturahim itu akan berdampak pada ibadah yang telah dilakukannya, berdampak pada pahala ibadah yang telah dilakukannya. Solat misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu la yurfa'u salatahum fawqa ru'usihim sabrun. Ada 3 golongan orang-orang yang tertunda pahala ibadah solatnya disebabkan karena memutus hubungan silaturahimnya, kata Nabi. Siapakah ketiga golongan itu? Yang pertama, rajulun am qauman lahu karihun, laki-laki yang taat ibadah, rajin solat, kadangkala ia memimpin solat, tapi ternyata di sekitarnya ada orang yang tidak menyukainya. Mengapa ada orang sudah ahli ibadah tapi tidak disukai orang? Itu tadi akar masalahnya. Ibadahnya kepada Allah bagus, tapi ternyata hubungannya dengan sesama terputus. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya ada yang tidak menyukainya. Golongan yang kedua, kata Nabi, orang-orang yang tertunda pahala ibadah sholatnya disebabkan karena memutus hubungan silaturahimnya. Golongan kedua itu Nabi katakan dalam lanjutan hadisnya tadi, wa mra'ata batat zawjaha 'alaiha sakhitun, seorang wanita, seorang istri yang tidur bersama dengan suaminya di malam hari, akan tetapi suaminya tidur dalam keadaan tidak ridha padanya. Mengapa ada suami sudah tidur bersama dengan istrinya tapi ternyata ia tidak ridha? Itu juga akar masalahnya. Ya, ibadahnya kepada Allah bagus, tapi ternyata di dalam rumah tangganya kadangkala putus hubungan silaturahim dan komunikasinya dengan suaminya. Orang mau dibilang siola moya matindo tapi si pembokokam, ya. Atau mungkin kita sama-sama tidur tapi ada bantal guling sebagai pembatas, disertai dengan syarat jangan coba-coba nyebrang. Tapi giliran belakang istri gatal, siapa yang garut? Itu artinya betapa pentingnya hubungan silaturahim di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang yang tertunda pahala ibadah sholatnya disebabkan karena putus hubungan silaturahimnya. Siapa mereka? Wa akhawani mutasyarimani, yakni 2 orang bersaudara yang selalu bermusuhan. Saudara yang dimaksud bukan hanya sebatas saudara kandung, bukan hanya sebatas senasab, bukan hanya sebatas saudara senasab, tetapi siapapun mereka. Apakah ia warna kulitnya beda dengan kita, postur tubuhnya beda dengan kita, atau mungkin agamanya beda dengan kita, yang pasti bahwa mereka itu adalah saudara kita, dan kepada mereka lah kita menjalin hubungan silaturahim. Terutama tetangga-tetangga kita itu adalah merupakan saudara kita, ya. Oleh karenanya maka yang namanya tetangga ini tidak boleh kita putus hubungan silaturahim. Karena kadang-kala seperti itu, ibu sekalian, hanya persoalan anak kecil main bersama, salah seorang di antaranya yang nangis, orang tuanya ikut nimbrung, ikut bagian, ambil bagian, sehingga orang tua masing-masing tidak saling omong. Banyak hal yang lain yang menyebabkan putusnya hubungan silaturahim bertetangga. Tapal batas yang kadangkala mungkin berpindah menyebabkan putus hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Inilah hal-hal yang perlu diketahui betapa pentingnya silaturahim itu dimiliki oleh setiap orang. Kemudian hal yang kedua yang menggantungkan diri di arasy itu adalah amanah. Lalu amanah ini berkata, ya, Allahumma falauhan, ya Allah, aku senantiasa menggantungkan diri di arasy agar aku tidak dikhianati. Hati-hati Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Sebab yang namanya amanah itu adalah sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan, dan di dalamnya ada tanggung jawab yang besar untuk kita lakukan. Bicara tentang amanah itu ada 3 hal. Amanah dalam bentuk kewajiban agama, amanah dalam bentuk titipan,
dan amanah dalam bentuk tanggung jawab. Kalau amanah dalam bentuk kewajiban agama, ya, sesungguhnya amanah seperti ini sebelum diberikan Allah kepada manusia, Allah telah memberikan amanah kewajiban agama itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Inilah yang tergambar dalam ayatnya tadi yang sempat kami bacakan pada mukaddimah, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah, sesungguhnya, ya, amanah kewajiban agama itu Allah berikan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi langit, bumi, dan gunung-gunung ini enggan menerimanya karena khawatir di belakang hari tidak akan sanggup melakukannya. Ya, wa hamalahal insan, maka Allah memberikan amanah kewajiban agama ini kepada manusia, dan lagi-lagi manusia itu sanggup menerimanya. Oleh karenanya seringkali kita mendengarkan orang-orang tua mengatakan, ketika seorang bayi saat-saat akan dikeluarkan dari rahim ibunya, di saat itu ia berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan sebuah pertanyaan dari Allah. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Lalu kita pun menjawabnya, qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kita pun menjawabnya, ya, sesungguhnya aku telah mengakui, ya Allah, bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Ikrar inilah, pengakuan inilah yang kita bawa lahir di dunia ini. Ya, di saat kita lahir, kita menangis sambil menggenggam tangan. Apa yang digenggam? Yang digenggam itu adalah sebuah ikrar, sebuah pengakuan yang kita ucapkan di hadapan Allah. Akbar. Ya Allah, aku senantiasa menggantungkan diri di aras agar aku tidak dikufuri atau tidak diingkari. Itu artinya bahwa sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, sesungguhnya itu adalah merupakan anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Syukur tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur harus disertai dengan amalan-amalan atau amal perbuatan kita. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati, 3 hal yang menggantungkan diri di aras. Ada silaturahim, ada amanah, dan juga ada nikmat yang masing-masing ketiga hal itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Bapak Ibu, sebagai pengantar kita untuk sore ini. Selanjutnya saya kembali kepada pemandu acara.